Windy Istiqomah Maulidiyah dengan NIM 211050341. Hari ini saya akan melakukan review tentang puncak kemajuan peradaban Islam pada pemerintahan Bani Abbasiyah oleh Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI. Poin pertama adalah berdirinya pemerintahan Abbasiyah, didirikan oleh Abdullah As-Saffah Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Tiga poros utama dalam mendirikan dinasti Abbasiyah. Yang pertama, Humaimah atau yang lebih dikenal dengan Yordania sebagai pusat perencanaan, Kufah atau Irak sebagai kota penghubung, dan Khurasan sebagai pusat gerakan praktis. Ada beberapa pemimpin dari pemerintahan Bani Abbasiyah. Yang pertama ada pemerintahan Abu Abbas As-Saffah pada tahun 132 sampai 136 Hijriah. Abu Abbas As-Saffah adalah khalifah pertama, mendapatkan gelar As-Saffah atau pengalir darah karena ia menjadi pengancam orang yang menentangnya. Ia tidak terlalu fokus pada penaklukan daerah lain karena ada perang Turki dan Asia Tengah, sehingga ia sibuk mengurus masalah internal untuk menguatkan pilar negara. Yang kedua, ada pemerintahan Abu Ja'far Al-Mansur pada tahun 136 Hijriah sampai 158 Hijriah. Langkah-langkah yang diambil pada pemerintahan Abu Ja'far Al-Mansur yang pertama ada pada tahun 762 Hijriah memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Hashimiyah, kemudian dipindah lagi ke Baghdad. Yang kedua ada membentuk lembaga protokol negara. Yang ketiga membentuk kepolisian negara. Yang keempat menaklukkan kembali daerah yang melepaskan diri. Yang ketiga ada pemerintahan Abu Ja'far Harun Ar-Rasyid pada tahun 170 sampai 193 Hijriah. Langkah-langkah pemerintahan yang diambil yang pertama, mendatangi daerah, mendengarkan langsung keluhan masyarakat. Yang kedua, memperhatikan ilmuwan dan budayawan. Yang ketiga, sangat mementingkan sarana dan prasarana. Yang keempat, sangat giat menerjemahkan buku-buku asing. Dan yang kelima, kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, dan kesusastraan berada pada masa keemasannya. Yang keempat ada pemerintahan Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'un pada tahun 198 sampai 218 Hijriah. Pada pemerintahan ini, pertanian berkembang dengan pesat, serta menyediakan dorongan kuat kepada ilmu pengetahuan, kedokteran, matematika, dan filsafat. Dan yang ketiga, wilayah Islam terus bertumbuh. Runtuhnya pemerintahan Abbasiyah. Faktor internal: A. Khalifah lebih mementingkan urusan pribadi. B. Luasnya wilayah tetapi komunikasi sulit dilakukan. C. Permusuhan antar suku dan agama. D. Maraknya korupsi. Dan E. Semakin kuatnya pengaruh keturunan Turki. Faktor eksternalnya ada perang salib, penyerbuan tentara Mongol, dan munculnya kerajaan kecil. Itulah tadi beberapa puncak kemajuan peradaban Islam pada pemerintahan Abbasiyah serta beberapa langkah-langkah pemerintahan yang diambil oleh khalifah pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Kurang lebihnya saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI selaku dosen pengampu mata kuliah Peradaban Islam dan Islam Nusantara. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.